Cek cek 321. Cek cek 321. Halo teman pipis dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi kesehatan yang prima. Kali ini Mo Pipis akan merangkum sebuah film berjudul Greenland tahun 2020. Film ini menceritakan tentang bencana besar yang mengakibatkan kepunahan makhluk hidup di bumi. Buat teman-teman yang udah subscribe, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah, selalu bahagia dikelilingi orang-orang tercinta. Jika sudah pasang handsfree dan merebahkan diri, ayo kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang insinyur struktur yang sedang mengawasi anak buahnya bekerja membangun gedung. Dia bernama John. John dan istrinya yang bernama Allison ternyata sedang dalam proses perceraian. Mereka memiliki seorang anak bernama Nathan. Terlihat hubungan ayah dan anak ini sangatlah dekat. Nathan, yang mempunyai penyakit diabetes, harus selalu terpasang alat dan mengkonsumsi obat. Mom gonna make you leave again? Terlihat di TV, berita sedang membahas tentang komet Clark yang akan mendekati bumi. Allison meminta John berbelanja ke supermarket untuk para tamu yang akan datang. Sesampainya di supermarket, John dan Nathan melihat sekumpulan pesawat seperti terjadi sesuatu. Benar saja, John mendapatkan peringatan presiden untuk relokasi ke tempat perlindungan. Mereka bertiga harus segera berangkat. John pun bergegas pulang. Di jalan, mereka melihat militer dalam jumlah yang banyak menuju suatu tempat. Sepulangnya di rumah, ternyata para tetangga sudah datang untuk pesta kecil-kecilan. John pun berbicara dengan istrinya kalau dia mendapatkan peringatan presiden. Kemudian terlihat di berita komet sedang menuju Atlantik, tapi ternyata komet tersebut mendarat di Florida. Hingga gelombang kejut sampai menghempaskan John. John kembali menerima peringatan presiden untuk bergegas menuju pangkalan militer. Tetapi para tetangga heran karena tidak mendapatkan peringatan tersebut dan hanya keluarga John saja. Komet Clark diperkirakan masih banyak yang akan jatuh ke bumi. Mereka mengemas secepat mungkin pakaian termasuk obat untuk Nathan. John diberhentikan Ed, temannya yang putus asa menanyakan harus melakukan apa. Debra pun memohon untuk membawa anaknya. Pemandangan yang sangat menyayat hati, karena hanya orang-orang terpilih yang akan diizinkan masuk. John meninggalkan mereka semua. And then leave her standing there alone when they turn her away. He's gonna call. Hingga malam hari tiba, terlihat kemacetan karena orang-orang berhamburan menyelamatkan diri. John pun memundurkan mobilnya mencari jalan lain. Di radio terdengar berita bahwa selain ribuan pecahan komet yang akan jatuh, ada satu pecahan besar yang diperkirakan menghantam dalam 48 jam. Pecahan besar itu akan menyebabkan kepunahan massal semua makhluk hidup di bumi, manusia, tumbuhan, dan hewan. Karena jalanan macet, John sekeluarga terpaksa jalan kaki. Terlihat sekumpulan orang memaksa masuk, tetapi hanya orang terpilih yang akan diizinkan masuk. Setelah menunjukkan barcode dan SIM, mereka diizinkan masuk, diberikan gelang sebagai tanda pengenal. Saat akan mengemas barang ke dalam satu tas yang disiapkan petugas,
Obat yang disimpan sudah hilang, terjatuh di mobil saat Nathan mengambil selimut. Dengan waktu yang terbatas, John bergegas menuju mobil mengambil obat tersebut. Allison malah memberitahu kepada petugas karena takut John tertinggal. Alhasil, mereka dibawa kepada atasan yang berwenang. Ternyata, orang yang mempunyai penyakit kronis tidak diizinkan untuk ikut. What if this was your family? My family wasn't selected. 99% of armed forces weren't. We are all volunteers. Sepulang mengambil obat, John mendapati anak istrinya tidak ada di tempat semula. Dengan putus asa, John disarankan naik ke pesawat karena orang yang memakai gelang pasti sudah masuk ke pesawat tersebut. John pun mengirim pesan, tetapi tidak terkirim karena sinyal tidak ada. Di samping John, seorang pria memberitahu bahwa orang berpenyakit kronis tidak bisa ikut. John pun memaksa keluar lagi dari pesawat. Sementara itu, di luar, pertahanan militer ditembus orang-orang yang merangsek masuk untuk ikut ke tempat perlindungan. Terjadi baku tembak hingga menyebabkan satu pesawat meledak. Seorang petugas yang mengingat John mengatakan bahwa anak dan istrinya ditolak. Mereka tidak ada dalam pesawat. Allison dan Nathan ternyata kembali ke mobil. Nathan yang sudah lemas harus minum obat tetapi dibawa John. John yang kembali ke mobil mendapatkan sebuah pesan pada secari kertas bahwa Allison dan Nathan pergi ke tempat ayahnya. John merasa sedikit lega karena mereka masih selamat dan mempunyai tujuan. Allison dan Nathan masuk ke dalam apotek yang sudah berantakan karena penjarahan. Di saat mengambil obat, sekelompok pria bersenjata mengamuk sembari menembaki orang-orang di apotek tersebut. Dengan rasa takut, Allison dan Nathan merangkak keluar hingga mereka dihadang satu orang pria bersenjata dan membiarkannya pergi. My son's only 7 years old. Go. Allison meminta tolong untuk menumpang ke Lexington karena arah mereka sama. Akhirnya, suami istri tersebut mengizinkan mereka menumpang. Nathan yang polos memberitahu bahwa ayahnya naik pesawat. Pasangan tersebut mengetahui mereka memakai gelang pengenal. He's on a plane. John yang mencari sinyal akhirnya bisa menelpon Allison tetapi suara tidak jelas karena sinyal lemah. Di saat itu, John melihat sekelompok anak muda yang berpesta di saat bencana terjadi. Akhirnya, John bisa menumpang di sebuah truk yang menuju Kanada karena jalannya searah. Di perjalanan, seorang pria bernama Colin menjelaskan bahwa orang terpilih itu didasarkan kepada pekerjaannya untuk kembali membangun dunia yang hancur. Colin juga memberitahu bahwa di Kanada ada pesawat sipil yang akan menuju ke tempat perlindungan karena berhasil melacak tujuan pesawat militer, yakni ke sebuah tempat bernama Greenland. Colin mengajak John dan keluarganya ke tempat penerbangan pesawat sipil tersebut. Suami dari pasangan yang menolong Allison dan Nathan ternyata berniat jahat untuk merebut gelang pengenal dari Allison dan membawa Nathan. Sungguh sangat bingung pastinya perasaan seorang ibu yang anaknya diculik. I'm gonna take care of your son, I promise. Lock the door, Judy. Di sisi lain, John dipaksa memberikan gelang pengenal itu oleh sekelompok pria yang menumpang bersamanya. Colin yang membela John dipukul dan perkelahian di atas truk pun terjadi. Sopir yang menyadari ada keributan menepikan truknya, tapi naas, truk tersebut terguling karena menyenggol mobil lain. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka melanjutkan perkelahian hingga John yang kalut membunuh pria itu dengan palu. John pun menyesali perbuatan itu. Colin, teman yang baru dikenalnya, juga harus tewas akibat kecelakaan truk tadi.
Ellison yang terlunta-lunta akhirnya diajak menumpang oleh sebuah mobil yang menuju ke utara. Gelang yang diambil paksa ternyata rusak. Pasangan itu mengancam Nathan untuk berbohong bahwa mereka adalah orang tuanya agar bisa masuk. Sesampainya di pos pemeriksaan, petugas mencurigai gerak-gerik mereka karena gelangnya rusak. Nathan dengan gugup dan takut memberitahu bahwa mereka bukan orang tuanya. Akhirnya mereka diamankan dan Nathan dibawa oleh petugas tersebut. They're not my parents. They're not my parents. Ellison yang bingung akhirnya keluar mobil menuju pangkalan militer dengan berlari. Hingga ketika sampai dia menanyakan putranya kepada petugas. Karena saking banyaknya anak-anak yang terlantar, petugas itu menyarankan Ellison mendatangi camp khusus orang-orang terlantar. Seorang petugas mengantarkan Ellison untuk mencari Nathan ke tenda khusus anak. Akhirnya mereka bertemu lagi, berpelukan hingga perasaan saya yang menonton sedikit lega. Seorang dokter yang baik memberikan persediaan obatnya untuk Nathan, serta mencarikan tumpangan mobil militer yang menuju ke arah utara. Di saat seperti itu, bantuan sekecil apapun akan terasa berharga sekali. John sampai di sebuah rumah yang sudah kosong dan mengambil mobil pemiliknya untuk dipakai ke rumah mertuanya. Sesampainya di rumah mertuanya yang bernama Dale, dia malah ditanya di mana Ellison. Itu artinya Ellison dan Nathan belum sampai ke rumah itu. John menjelaskan bahwa mereka terpisah saat akan naik pesawat. Kemudian, mobil militer menurunkan Ellison dan Nathan yang segera menelpon ke rumah. Akhirnya, mereka pun bertemu setelah semua kejadian yang dialami. Ellison pun memeluk ayahnya, melepaskan semua kelelahan selama ini. Berita di TV kembali membahas tentang serpihan komet yang terbesar mengakibatkan kepunahan seluruh dunia. John menjelaskan bahwa di Kanada ada pesawat sipil yang menuju ke Greenland. Jika Ellison siap pergi, maka harus sekarang juga karena waktu terbatas. Mereka segera packing perlengkapan yang akan dibawa, tetapi Dale menolak untuk ikut. Karena menurutnya, rumah tempat hidup bersama mendiang istrinya ini terlalu berharga untuk ditinggalkan. Banyak kenangan indah yang tersimpan di rumah itu. Ellison juga membujuk ayahnya, tapi Dale tetap menolak dan siap mati di rumah tersebut. Gelombang kejut dari komet yang jatuh kembali menerjang, menimbulkan kepanikan karena Nathan ada di dalam rumah. Ternyata Nathan tidak terluka. Mereka harus segera pergi. Dale memberikan truknya karena bensin masih terisi penuh. Dengan berat hati, mereka meninggalkan Dale. Ellison pun menatap sedih ke arah ayahnya untuk terakhir kali. It's your dad. Mom would have been proud. Bye, Grandma. Di tengah kemelut yang terjadi, akhirnya ada radio yang menyiarkan musik. Mereka pun sedikit terhibur hingga kedekatan terjalin kembali. Setelah itu, terdengar peringatan bahwa puing-puing kecil akan jatuh di bagian utara New York atau di tempat mereka berada sekarang. Orang-orang berlarian menghindari serpihan komet yang jatuh. John membawa mereka pergi ke jalan setapak hingga menemukan sebuah jembatan untuk berlindung. Tangan John terkena luka bakar saat menyelamatkan seorang pria yang tak sadarkan diri di dalam mobil.
Setelah semua serpihan komet tak ada yang jatuh lagi, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di bandara, ternyata pesawat akan lepas landas. John memacu mobilnya ke arah pesawat tersebut hingga pesawat itu berhenti. Sang pilot pun dengan emosi menjelaskan bahwa kapasitas kapal sudah penuh. Kalau mereka ikut, akan kelebihan muatan. Setelah berdebat, akhirnya mereka diizinkan pilot dengan terpaksa. Pilot itu juga memberikan P3K untuk tangan John yang terluka. And move the goddamn truck! Sorry, everybody. Gauze, peroxide, butane. Keesokan harinya, terlihat dari pesawat tempat perlindungan yang jadi tujuan mereka dengan daratan yang sangat hijau. Look at the ice. That's a glacier. Yeah, beautiful. Saat akan mendarat, ternyata ada serpihan komet yang jatuh menyebabkan gelombang kejut yang membuat mesin pesawat kehilangan daya. Sang pilot dan rekannya berusaha dengan segenap kemampuannya untuk mengembalikan pesawat itu ke posisi semula. Akhirnya, pesawat itu mendarat darurat menabrak tebing es yang menyebabkan sang pilot tewas. Left engine starter engaged. Fuel valve off. I don't want to fly anymore. It's okay, baby. We're on the ground now. Where are the pilots? John mengajak semua penumpang berjalan kaki searah dengan pesawat di langit, hingga mereka diselamatkan truk militer yang berlomba dengan waktu karena serpihan komet terbesar akan segera menghantam bumi. Mereka semua bergegas masuk ke dalam bunker sebelum gelombang kejut menerjang. Impact shockwave will reach us in 1 minute 20. John, Allison, dan Nathan bersiap dengan segala kemungkinan apakah mereka akan selamat atau tidak di dalam bunker tersebut. Kemudian scene memperlihatkan bumi yang sudah porak-poranda menyisakan suara radio yang saling menyahut menandakan dari berbagai negara masih banyak yang selamat. Setelah 9 bulan di dalam bunker, untuk pertama kalinya pintu dibuka karena abu sudah menghilang. Mereka semua terkejut karena semuanya lenyap. Hingga terlihat seekor burung di hadapan mereka menandakan bahwa masih ada harapan untuk kembali membangun dunia yang sudah hancur, dan film pun berakhir. Tak banyak yang harus dibahas tentang film bertema kehancuran bumi dan seisinya. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa agar terhindar dari bencana apapun yang turun dari langit atau muncul dari bumi. Efek ledakan dan gelombang kejut dari film ini berhasil membuat penonton terperangah dan seolah merasakan ketegangan pada setiap detik alurnya. Gerard Butler yang sempat memerankan Mike Banning berhasil menjadi sosok ayah yang berusaha keras melindungi keluarganya sebagai John. Oke, sekian dulu rangkum film dari Moviebis. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir, dan selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!